Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan ya Mas Eko ya untuk dapat merayakan hari jadi atau milad ke-21 tahun Human Inisiatif di tahun 2020 ini. Ya, di kesempatan kali ini tentunya yang kami hormati Presiden Human Inisiatif Bapak Tommy Indrajati dan seluruh jajaran BOD Human Inisiatif yang saya hormati Bapak Yuso Hadi, yaitu expert dan penulis buku di bidang dunia digital dan pemasaran, kemudian seluruh tamu undangan, donatur, dan semua mitra. 21 tahun perjalanan Human Inisiatif merupakan sebuah pencapaian yang berharga bagi Human Inisiatif.
Dukungan kolaborasi dari berbagai pihak telah menjadi kekuatan agar Human Initiative dapat terus berkarya dalam gerakan kemanusiaan. Tahun 2020 ini adalah tahun yang menjadi ujian bagi kita semua, karena ini era pandemi yang tentunya memberikan dampak di berbagai macam sektor, semakin meneguhkan kita lagi untuk saling bahu-membahu bekerja sama. Sangat untuk kehidupan yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Ini adalah momentum yang baik untuk mempersiapkan diri dengan semangat baru memasuki tahun 2021. Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang bergabung melalui online di kesempatan siang hari ini, mari sama-sama tentunya kita mulai puncak acara milad ke-21 Human Initiative dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada hadirin di online untuk sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Yusuf Hadi yang akan menjadi keynote speaker pada acara hari ini. Kemudian pada para pembina Human Initiative, kepada para pimpinan lembaga, organisasi, baik pemerintah, swasta, kawan-kawan lembaga sejenis yang hadir sebagai tamu undangan pada hari ini, serta segenap seluruh tamu undangan dan kawan-kawan di Human Initiative yang tidak bisa kami satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kami bersyukur bahwa Allah memberikan sebuah kesempatan yang luas kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir untuk memenuhi undangan kami dalam acara puncak peringatan milad ke-21 bagi Human Initiative. Kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita semua menghadapi situasi yang tidak mudah. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini baik di negeri kita maupun secara global sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi semua sektor kehidupan kita. Tercatat pada
ini sudah 500.000 masyarakat kita yang terdampak COVID-19 dan ada 18.000 yang telah meninggal. Tentunya juga tidak sedikit saudara kita juga mengalami kesulitan ketika mereka harus menghadapi situasi pemutus hubungan kerja. Tentunya di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami pada situasi yang dilema antara kesyukuran mendapatkan sebuah kenikmatan untuk bisa memperingati milad yang ke-21 tahun, juga pada situasi di tengah-tengah situasi yang sulit. Tetapi kita harus selalu optimis bahwa ke depan kita akan bisa menghadapi situasi yang akan jauh lebih baik. Tentunya dalam menyambut peringatan milad yang ke-21 ini, kami mengangkat tema Together for Humanity, karena kami memahami dan menyadari bahwa saat ini kita harus menggalang sebuah kebersamaan, menggalang sebuah kolaborasi, agar tantangan kemanusiaan yang kita hadapi saat ini bisa kita hadapi bersama-sama, membantu mereka yang membutuhkan agar pandemi bisa berjalan lebih cepat dan kita bisa mengurangi penderitaan yang lebih cepat kepada mereka yang saat ini mengalami musibah. Dan kami juga memiliki sebuah tagline, yaitu semangat baru 21. Karena bukan sebuah kebetulan, peringatan milad yang ke-21 ini adalah untuk menyongsong tahun ke depan, tahun 2021. Sehingga ada sebuah harapan, ada sebuah semangat untuk kemudian kita bersama-sama berkolaborasi, meneruskan kolaborasi yang ada sekarang untuk lebih optimis. Dan tentunya kami juga memberikan sebuah apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung, yang telah mensupport aktivitas human inisiatif, baik masyarakat yang ada di komunitas, donatur, kawan-kawan sesama lembaga kemanusiaan, untuk memberikan sebuah yang kami namakan Human Initiative Award. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kami kepada segenap stakeholder yang telah mendukung upaya-upaya kerja-kerja kemanusiaan dalam mendukung masyarakat yang kesulitan. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih sekali lagi atas dukungan yang selama ini diberikan, dan kami mengajak untuk terus berkolaborasi, karena ini ada sebuah keniscayaan, sebuah hal yang dibutuhkan dalam menyongsong tantangan di tahun 2021. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Presiden Human Initiative Bapak Tommy Hendra Jakti yang tadi sudah menyampaikan sambutan milad ke-21 Human Initiative. Mudah-mudahan menambah semangat kita semua untuk terus berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, selanjutnya akan ada pemutaran video refleksi perjalanan 21 tahun Human Initiative. Dua dekade adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh akan tantangan. Berawal dari krisis besar yang terjadi di Ambon pada tahun 1998, Human Initiative yang sebelumnya bernama Pos Keadilan Peduli Umat atau yang disingkat PKPU berdiri atas inisiatif para pemuda untuk membantu sesama yang membutuhkan. Setelah adanya krisis besar tahun 98,
Maka saatnya civil society itu, masyarakat itu punya inisiatif untuk mengorganisir diri dan kemudian membantu orang lain bagaimana mengatasi sebagian persoalan-persoalan. PKPU berinisiatif untuk bagaimana membantu orang-orang, saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang terkena bencana alam maupun bencana sosial maupun kemiskinan yang kita bisa jangkau. Dan itu kalau tidak ada inisiatif maka tidak mungkin PKPU bisa sebesar ini begitu. Itu karena faktor itu. Sejak saat itu, Human Initiative selalu berusaha untuk hadir di tengah masyarakat dalam mengatasi isu-isu kemanusiaan dari Maluku Utara, Poso, hingga ke daerah lain di Indonesia. Maka dari situ kemudian PKPU menemukan core kompetensinya bahwa lembaga ini adalah lembaga yang berdedikasi untuk membantu daerah-daerah bencana. Human Initiative membangun sistem yang berkelanjutan hingga dapat terus berkembang menjadi lebih baik, di mana Human Initiative selalu berusaha meningkatkan kepercayaan yang telah diberikan oleh para donatur dan para mitra atas program-program yang selama ini berjalan. Ini selain menambah pengalaman, tapi juga dituntut untuk lebih profesional. Kemudian kita bisa melayani kebutuhan para donatur dan juga mitra yang tentu mempunyai tuntutan yang sangat beragam. Dan mereka menginginkan semua bantuan atau semua program-program mereka itu berjalan dengan baik dan sampai kepada yang berhak di lapangan. Menjadi Lasnas, Orsosnas, dan terdaftar di PBB sebagai Spesial Konsultatif in Economic Social Council merupakan pembelajaran tersendiri bagi Human Initiative sebagai organisasi. Ya, alhamdulillah Human Initiative telah berhasil terdaftar di PBB sebagai NGO dengan status spesial konsultatif The Economic Social Council. Ini dimaksudkan dalam rangka Human Initiative bisa bergerak lebih luas, bisa berkiprah dan bekerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Berkolaborasi dengan lebih banyak stakeholder menjadi salah satu misi Human Initiative untuk semakin melebarkan sayapnya di kancah internasional. Misi kerja-kerja kemanusiaan kita tentunya pasti melibatkan banyak stakeholder, baik dari lembaga sejenis, masyarakat, akademisi, media, pemerintah, bahkan sampai private sector kita libatkan semua untuk bisa ikut arus bersama dalam rangka menggulirkan program-program kemanusiaan kita di lapangan gitu ya. Karena dengan banyaknya stakeholder yang terlibat tentunya akan semakin banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memberikan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang ada, baik di lingkup nasional Indonesia maupun di lingkup internasional atau di luar negeri. Karena itu menjadi bagian dari salah satu misi kita untuk melibatkan banyak stakeholder dalam rangka melaksanakan misi-misi kemanusiaan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Sesuai dengan visi Human Initiative untuk menjadi lembaga kelas dunia, perbaikan di segala sisi menjadi langkah strategis untuk mewujudkannya. Tentunya kerjasama internasional juga menjadi bagian dari salah satu poin besar kita, karena visi kita menjadi lembaga kelas dunia gitu ya. Salah satu tagline menjadi lembaga kelas dunia yang terpercaya dan membangun kemandirian. Nah, kelas dunia ini menjadi bagian penting bahwa kita harus memiliki standar pengelolaan organisasi dengan baik, membangun dan menguatkan networking nasional maupun internasional yang baik, dan juga memberikan kemanfaatan tidak hanya buat nasional tapi juga memberikan kemanfaatan secara internasional. Nah, itu yang kita lakukan sehingga program-program kegiatan-kegiatan yang kita gulirkan secara organisasi, kita mengeluarkan dan mengikuti sertifikasi ISO 9001-2008 dan sampai sekarang ISO 9001-2015 dalam rangka menstandarisasi program manajemen lebih baik. Yang kedua, pasca kita mendapatkan registrasi dari United Nations tahun 2008, tahun 2010 juga kita mendapatkan registrasi dari EuroAid dan juga terdaftar sebagai organisasi sosial nasional gitu ya. Sehingga dengan demikian
kita secara organisasi mampu mempersiapkan proses-proses organisasi dan manajemen dengan lebih baik dari yang sebelumnya dengan standar-standar yang kita miliki. Kini, Human Initiative menuju worldwide dengan harapan dapat membuka peluang yang lebih luas untuk berkontribusi di dunia kemanusiaan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Harapan kami ketika Human Initiative menjadi worldwide, ini artinya bahwa kita akan bisa membuka peluang yang lebih luas dalam berkolaborasi dengan semua pihak dan tentunya akan memberikan manfaat yang lebih luas kepada sesama, tidak hanya di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi bersama kami selama 20 tahun ini dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian di masyarakat dan memberikan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Kami juga menyampaikan rangkaian inisiatif dari individu-individu yang bergabung ke dalam Human Initiative. Tentunya ini adalah sebuah inisiatif kebaikan untuk bersama-sama mewujudkan di tengah-tengah masyarakat. Semua organisasi banyak melakukan adaptasi terhadap perubahan yang ada. Begitu juga dengan Human Initiative harus mampu melakukan sebuah proses adaptasi yang dianggap mampu untuk organisasi bisa bertahan dan terus mengembangkan programnya dalam melayani masyarakat. Saat ini proses yang kita lakukan dalam menuju Agile Organization adalah di mana kami menyiapkan atau memberikan sebuah capacity building kepada seluruh entitas di organisasi ini untuk memahami bagaimana bekerja secara cross function, memahami tentang design thinking, design sprint, menyampaikan gagasan secara lebih efektif, kemudian tidak ragu untuk membuat sebuah terobosan baru, sehingga kemudian semua terinspirasi, semua ditantang untuk mencari cara solusi yang dianggap inovatif. Bagaimana melakukan adaptasi ketika fase COVID sekarang? Nah, dengan kita menerapkan Agile Organization, maka kemudian semua proses operasi organisasi dalam menyusun program, dalam melakukan budgeting, itu dilakukan secara lebih cepat, iterasinya dilakukan lebih secara efektif, di mana kemudian kita harus memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi ini selalu dilakukan yang namanya validasi terhadap end user. Dengan begini, kita sampai saat ini alhamdulillah bisa terus bertahan, di mana dukungan dari masyarakat dalam aktivitas program kemanusiaan kita setidaknya sama dengan tahun lalu. Saya kira ini sebuah prestasi karena di situasi kondisi yang di mana semua orang sedang mengalami kesulitan di saat pandemi. Keberadaan Human Initiative hingga 21 tahun saat ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi. Karena semua stakeholder, baik pemerintah, private sector, maupun organisasi kemanusiaan lainnya, baik UN agency dan sebagainya. Nah, atas kolaborasi yang berjalan sampai saat ini, kami menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam bahwa partisipasi, dukungan, kolaborasi semua pihak menjadikan Human Initiative bisa terus berupaya secara maksimal untuk bisa melayani masyarakat yang membutuhkan. Dan kami berharap kita terus tetap menjaga kolaborasi ini agar kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada semua pihak dan tentunya menjadikan tahun depan, tahun 2021 jauh lebih optimis, jauh lebih semangat, sebagaimana moto dari Human Initiative dalam memperingati usia 21 tahun adalah Together for Humanity, semangat 2021. Human Initiative membangun kemandirian, mewujudkan solusi peduli. Anda berada kini kita memasuki sebuah penghargaan atau penerimaan penghargaan dalam Human Initiative Award 2020 dan apa saja kategorinya serta siapa saja yang mendapatkannya, kita ikuti VT berikut ini. Human Initiative Awards 2020
kategori perusahaan nasional. Untuk program ekonomi berkelanjutan diberikan kepada Bank Indonesia. Untuk program pendidikan inspiratif diberikan kepada PT Paragon Technology and Innovation, Wardah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhati Subakat, pendiri dan komisaris utama Paragon Technology and Innovation. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Human Initiative kepada kami untuk kategori perusahaan nasional program pendidikan inspiratif. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada semua pihak untuk selalu memberi manfaat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mengucapkan selamat milad untuk Human Initiative yang ke-21. Semoga Human Initiative dapat terus berkontribusi terhadap kemanusiaan dan berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program kesehatan diberikan kepada PT Sharp Electronics Indonesia. Salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Waji dari PT Sharp Electronics Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Human Initiative atas penghargaan program kesehatan terbaik yang diberikan kepada Sharp Indonesia. Melalui pencapaian ini, Sharp semakin termotivasi untuk terus mengembangkan program CSR kami ke depannya. Tidak lupa kami ucapkan juga selamat ulang tahun ke-21 buat Human Initiative. Semoga dapat terus menjalankan amanah dengan baik dan dapat membantu antar sesama. Sekian dan terima kasih. Salam damai sejahtera buat kita semua. Untuk program kebencanaan diberikan kepada PT Pertamina Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pertamina, kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dari Human Initiative untuk kategori perusahaan nasional program kebencanaan terbaik. Selamat ulang tahun ke-21 untuk Human Initiative. Semoga sukses dan amanah selalu dalam berkolaborasi menjalankan kebaikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemenang kategori perusahaan nasional dalam Human Initiative Award 2020. Kami persilakan PT Paragon Technology and Innovation. Berikan aplaus untuk PT Paragon Technology and Innovation. Kami silakan Ibu Owi Eliani untuk kita foto bersama. Dan selanjutnya, terima kasih Ibu Owi Eliani sudah meluangkan hadir. Selanjutnya, kita masih dalam kategori perusahaan nasional dalam program kesehatan terbaik PT Sharp Electronics Indonesia. Ya, sekali lagi untuk kategori perusahaan nasional dalam program kesehatan terbaik, kita berikan awardnya kepada PT Sharp Electronics Indonesia, kepada yang diwakili oleh Bayu Nanti Wardana. Kami silakan kita foto bersama. Berikutnya, kategori perusahaan nasional masih dalam program kebencanaan terbaik diberikan kepada PT Pertamina Persero. Berikan aplaus untuk PT Pertamina Persero. Kami silakan VP CSR and SMAP Arya Dwi Paramita untuk foto bersama. Ya. Terima kasih, selamat Bapak. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kita akan
melanjutkan untuk kategori perusahaan daerah. Berikut ini Viti yang bisa ditampilkan. Human Initiative Awards 2020, kategori perusahaan daerah. Untuk program ekonomi berkelanjutan diberikan kepada PT Pertamina Integrated Terminal Teluk Kabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PT Pertamina Integrated Terminal Teluk Kabung, saya Andi Ramadan selaku Integrated Terminal Manager mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Human Initiative di mana dalam ajang Inisiatif Award 2020 kami dipercayakan mendapatkan penghargaan kategori perusahaan program ekonomi berkelanjutan. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat hari jadi Human Initiative yang ke-21. Semoga selalu sukses dan jaya. Untuk program pendidikan inspiratif diberikan kepada Bank Sulselbar. Untuk program kesehatan diberikan kepada PT Kaltim Nitrate Indonesia. Untuk program kebencanaan diberikan kepada Bank BJB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Bank BJB, kami mengucapkan terima kasih kepada Human Initiative atas penghargaannya kepada kami sebagai perusahaan daerah program kebencanaan terbaik. Dan dalam hal ini, kami mengucapkan Milad ke-21 Human Initiative. Semoga ke depan semakin maju dan terdepan, menjadi lembaga sosial dan kemanusiaan yang banyak memberikan manfaat bagi sesama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih dan juga selamat untuk para pemenang kategori perusahaan daerah dalam beberapa program yang sudah diberikan Human Initiative Award 2020. Selanjutnya, kita akan sama-sama menyimak kategori Mitra Program Kemanusiaan Terbaik. Dan berikut VT-nya. Human Initiative Awards 2020, kategori Mitra Program Kemanusiaan Terbaik. Untuk mitra komunitas diberikan kepada Komunitas Tangan di Atas, TDA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Grace Puryono, Presiden Komunitas Tangan di Atas yang ke-6, mewakili pengurus dan member Komunitas Tangan di Atas se-Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas award yang telah diberikan Human Initiative kepada komunitas kami Tangan di Atas sebagai mitra program kemanusiaan terbaik. Kami juga berharap TDA dan Human Initiative ke depan semakin bisa bekerja sama dalam segala hal dan berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra diaspora diberikan kepada Isnet Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Fahrudin selaku Direktur Indonesische Stichting Nederland atau Isnet mengucapkan terima kasih kepada Human Initiative yang telah memberikan penghargaan kepada Isnet sebagai pemenang kategori program kemanusiaan terbaik mitra diaspora. Kami juga mengucapkan selamat milad kepada Human Initiative untuk yang ke-21. Semoga Human Initiative semakin berjaya, semakin sukses, manfaatnya semakin dirasakan oleh umat dan semakin dikenal oleh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra institusi pendidikan diberikan kepada SIT Darul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama SIT Darul Abidin bernama Gama Iskandar Shah Abidin selaku Direktur mengucapkan banyak terima kasih kepada Human Initiative atas penghargaannya kepada kami dalam kategori Mitra Program Kemanusiaan Terbaik Mitra Institusi Pendidikan.
Dengan ini kami mengucapkan juga milad yang ke-21. Semoga Human Initiative semakin terpercaya, semakin terdepan, dan semakin eksis untuk umat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra internasional NGO diberikan kepada Catholic Relief Service CRS. Untuk mitra lokal NGO diberikan kepada YBM PLN. Untuk mitra digital platform diberikan kepada benihbaik.com. Untuk mitra pemerintahan lokal diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke, kami ucapkan selamat kepada para pemenang dalam kategori mitra program kemanusiaan terbaik. Kami silakan kepada mitra komunitas tangan di atas TDA untuk foto bersama. Silakan kepada Presiden Komunitas TDA ke-6, Doni Kris Puryono, atau yang mewakilinya, silakan. Boleh membuka video. Oke, sudah, baik. Kita akan lanjut ke mitra diaspora dalam kategori mitra program kemanusiaan terbaik, yakni ISNET Belanda. Saya persilakan kepada Direktur ISNET Belanda, Bapak Didin Fahrudin. Silakan untuk foto bersama Presiden Human Initiative. Ya, selamat Bapak. Ya, selanjutnya masih dalam kategori mitra program kemanusiaan terbaik sebagai mitra institusi pendidikan. Selamat kepada SIT Darul Abidin. Yang terhormat kepada Ketua Rumah Berbagi Darul Abidin, Bapak Hari Widyasmoro, silakan. Oke, kita foto bersama. Selamat Pak Hari. Oke, selanjutnya kategori mitra program kemanusiaan terbaik, mitra internasional NGO, yakni Catholic Relief Service atau CRS. Selamat kepada CRS. Kami silakan kepada Country Director CRS, Ibu Yeni Suryani. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Catholic Relief Service yang sudah mendapatkan penghargaan dalam Human Initiative Award 2020. Selanjutnya, masih dalam kategori mitra program kemanusiaan terbaik dengan program mitra lokal NGO. Selamat kepada YBM PLN. Berikan aplaus YBM PLN. Kami silakan kepada Manajer Distribusi dan Pendayagunaan YBM PLN, Bapak Riki Bagus Santoso. Selamat Bapak Pak Riki. Oke, terima kasih. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kini kita berlanjut kepada kategori media yang VT-nya adalah berikut ini. Human Initiative Award 2020 kategori media. Untuk mitra media televisi terbaik diberikan kepada CNN Indonesia. Untuk mitra media online terbaik diberikan kepada kompas.com. Untuk mitra media penyiaran terbaik diberikan kepada MNC Trijaya FM. Baik, itu tadi kategori media yang mendapatkan penghargaan dari Human Initiative Award 2020. Kami ucapkan selamat kepada mitra media online terbaik Kompas.com. Sudah ada Pak Heru Marjanto sebagai Managing Director Kompas.com. Selamat Pak Heru. Kita foto dulu. Terima kasih. Ya, selanjutnya
kategori relawan kemanusiaan inspiratif. Berikut ini VT-nya. Human Initiative Awards 2020 kategori relawan kemanusiaan inspiratif diberikan kepada Fajar Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Saya Fajar Waluyo, biasa dipanggil Jarwo, relawan dari Human Initiative Cabang Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Human Initiative atas penghargaan yang diberikan kepada kami sebagai relawan kemanusiaan inspiratif. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk semua relawan-relawan yang selalu siap siaga, menerobos tanpa menunggu, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat milad yang ke-21 kepada Human Initiative. Semoga Human Initiative senantiasa istiqomah menebar kemanfaatan di seluruh pelosok negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kategori relawan kemanusiaan inspiratif yakni Fajar Waluyo. Selamat Mas Fajar. Terima kasih. Sukses selalu. Baik, kita berlanjut dalam kategori individu atau komunitas berdaya inspiratif. Berikut ini VT-nya. Human Initiative Awards 2020 kategori individu komunitas berdaya inspiratif diberikan kepada UKM Masyarakat Cidako Berdaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joharta selaku Ketua Kelompok UKM Masyarakat Cidako Berdaya. Saya mewakili anggota kelompok mengucapkan terima kasih kepada Human Initiative karena telah memilih kelompok kami sebagai pemenang HI Award 2020 dalam kategori individu atau komunitas berdaya inspiratif. Dengan ini juga saya mengucapkan selamat milad kepada Human Initiative yang ke-21. Semoga Human Initiative menjadi lembaga yang semakin terdepan dalam bidang kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat kepada UKM Masyarakat Cidako Berdaya sebagai pemenang award kategori individu atau komunitas berdaya inspiratif. Yang dalam hal ini akan sudah ada Pak Joharta, ketua kelompoknya. Pak Joharta, selamat. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kini saatnya yang paling dinantikan, yakni penghargaan Lifetime Achievement Award 2020. Berikut VT-nya. Human Initiative Awards 2020 Lifetime Achievement Award. Penghargaan untuk tenaga medis yang telah gugur selama pandemi diberikan kepada Ikatan Dokter Indonesia, IDI. Selamat kepada Ikatan Dokter Indonesia. Berikan aplaus untuk Ikatan Dokter Indonesia yang telah menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 yang saat ini masih ada di negara kita dan di beberapa negara yang ada di dunia. Sekali lagi selamat dan terus memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kita juga berharap agar pandemi ini segera berakhir. Dan juga tadi untuk perwakilan IDI, mohon maaf juga tidak bisa untuk membersamai di kesempatan siang hari ini, tapi paling tidak kebersamaan selama ini dalam penanganan pandemi COVID menjadi sesuatu yang berharga bagi masyarakat Indonesia. Sekali lagi berikan aplaus dan selamat untuk Ikatan Dokter Indonesia. Oke.
Ya, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kita sudah award atau penghargaan besar terhadap 21 baik itu instansi pemerintah, swasta dan juga personal yang terus berkontribusi bagi bangsa Indonesia tahun 2020, dan tadi penghargaan terbesar kepada IDI yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Kita ke acara berikutnya, kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Yuswo Hadi, yaitu expert dan penulis buku di bidang dunia digital dan pemasaran. Silakan kepada Pak Yuswo Hadi.
begitu diinginkan, maka digital itu solusi untuk low touch ekonomi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah less crowd. Jadi pasar atau industri sekarang dituntut untuk kita menghindari kerumunan. Kita memasuki ekonomi yang less crowd. Nah, makanya kemudian bisnis yang banyak crowd-nya itu berjatuhan ya. Contohnya misalnya konser musik ya, itu atau festival atau MICE ya, raker Pak Bupati Banyuwangi ya, Aswar Anas. Itu Pak Bupati itu tahun lalu menyelenggarakan 124 festival. Ya, Banyuwangi dalam waktu cepat menjadi daerah pariwisata. Tetapi itu tahun lalu 124, tapi tahun ini tidak satu pun bisa terselenggara karena sifatnya itu high crowd. Ya, operasi kita mesti harus, makanya kita harus social distancing segala macam, kita harus less crowd. Terakhir adalah low mobility, teman-teman. Kita memasuki ekonomi baru di mana salah satu cirinya adalah low mobility. Masih yang lama, yang sebelumnya. Jadi low mobility artinya mobilitas dari konsumen itu semakin terbatas ya. Jadi kalau saya ulang, di tahun 2021 kita harus agile, kita harus beradaptasi menghadapi ekonomi baru. Yang ditandai oleh 4 hal, yaitu tadi yang pertama adalah hygienity, yang kedua adalah low touch, yang ketiga adalah less crowd, dan yang keempat adalah low mobility. Ya, itu di tingkat industri, teman-teman. Kemudian kalau di tingkat konsumen atau customer, itu kondisinya seperti apa? Tadi ada 4 di tingkat industri perubahannya. Kalau perubahan di tingkat konsumen juga ada 4, teman-teman. Ya. Yang pertama, yang kiri itu adalah munculnya apa yang saya sebut sebagai stay at home lifestyle. Ya, stay at home lifestyle. Jadi konsumen itu karena sudah terlalu lama tinggal di rumah. Slide yang sebelumnya, karena sudah terlalu lama tinggal di rumah, maka membentuk kebiasaan atau lifestyle baru yang namanya saya sebut sebagai stay at home lifestyle. Ya, kita bekerja di rumah, ya, kita bersekolah dari rumah, ya, dan seterusnya. Termasuk misalnya home cooking itu misalnya, ya, emak-emak itu masak di rumah, ya. Dulunya emak-emak itu semakin nggak bisa masak karena jarang di rumah, tapi karena pandemi di rumah nganggur, akhirnya kebiasaan masak home cooking itu rising di seluruh dunia. Kalau yang bapak-bapak itu berkebun, ya, dulu nggak ada kebiasaan berkebun, tapi sekarang tiba-tiba muncul kebiasaan baru berkebun, ya. Itu stay at home lifestyle. Yang kedua, perubahan besar yang kedua adalah back to the bottom of the pyramid, teman-teman. Jadi kebutuhan konsumen itu balik ke kebutuhan basic, ya, kebutuhan esensial, ya, back to the bottom of the pyramid. Yang saya maksud pyramid di sini adalah piramida Maslow, teman-teman. Jadi kita tahu piramida Maslow itu yang paling dasar sandang pangan papan, kemudian ada love belonging di atasnya, kemudian di atasnya lagi adalah self esteem, dan yang paling atas adalah aktualisasi diri. Nah, sebelum pandemi kita memasuki era leisure ekonomi di mana semua orang liburan, semua orang aktualisasi diri, maka IG itu jadi sangat populer. Tetapi dengan adanya pandemi, kita balik ke gua, ya, guanya adalah rumah kita, dan kita kebutuhannya menjadi simple sekarang, ya, kebutuhannya nggak jauh dari makan minum, kemudian kesehatan, dan wifi. Sebenarnya kuncinya cuma 3 itu. Kita baju sudah mulai nggak prioritas, kita motor sudah nggak prioritas, ya, rumah juga nggak prioritas gitu. Ya, jadi balik ke back to the bottom of the pyramid. Yang ketiga adalah tren ke arah konsumen itu go virtual. Ya, jadi bekerja secara virtual, kemudian belajar secara virtual, ke dokter itu pakai telemedicine secara virtual gitu. Ya, jadi bahkan pada waktu Ramadan kemarin saya misalnya nggak bisa balik, ya, maka kemudian halal bihalal pun dilakukan secara virtual. Jadi seluruh kegiatan masyarakat konsumen itu dilakukan secara virtual. Yang terakhir, tren besar yang keempat adalah terkait dengan filantropi, teman-teman, yaitu munculnya apa yang saya sebut empathic society. Ya, jadi
di masa ketika banyak orang mengalami kesusahan, orang stres ya karena layoff, karena kehilangan pekerjaan, ya karena dipotong gaji, ya makin banyak orang miskin gitu, maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang tolong menolong, ya makanya kemudian muncul donasi, muncul empati, muncul kepedulian gitu. Ini mungkin agak berbeda dengan di negara-negara lain yang individualis. Kalau di Indonesia ini pada prinsipnya orang Indonesia itu suka tolong menolong, maka begitu ada krisis kesehatan dan krisis ekonomi, maka yang terjadi adalah kita ini menjadi semakin peduli. Makanya lembaga-lembaga filantropi seperti Human Initiative seperti ini saya kira pasca pandemi akan mengalami, ini nggak hanya di lembaga filantropi, ya di lembaga-lembaga bisnis pun saya melihat tren ke arah mereka semakin humanis, ya mereka dana CSR-nya semakin besar karena fungsi perusahaan tidak hanya semata untuk profit sekarang, itu mulai banyak disadari oleh korporasi. Ya, dengan begitu banyaknya permasalahan akibat pandemi, maka tanggung jawab permasalahan sosial itu tidak hanya oleh pemerintah atau oleh masyarakat, tetapi juga oleh korporasi. Jadi saya melihat teman-teman tren ke arah empathic society ini akan semakin mengarahkan korporasi itu yang awalnya semata profit oriented itu akan semakin peduli ya. Marketing juga begitu ya. Marketing itu kalau sebelumnya pendekatannya hard selling, maka kemudian sekarang marketing juga di masa pandemi kita tidak bisa lagi hard sell lagi. Kita mesti harus pendekatannya solutif, pendekatannya itu empatik. Mungkin teman-teman kira-kira 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ada viral ya, viral Burger King misalnya ya. Kenapa Burger King itu viral? Ya, kemudian mendapatkan reputasi yang bagus ya di sosial media, di masyarakat Indonesia. Karena dia justru menganjurkan ayo beli ke McD katanya ya, padahal McD itu kompetitornya Burger King gitu. Kenapa Burger King melakukan itu? Karena di dalamnya ada empati di situ. Jadi dia bilang bahwa ini konsumen mesti harus beli di fast food gitu ya, karena kalau nggak beli di fast food maka nanti fast food itu akan tutup padahal mereka punya karyawan yang banyak. Makanya belilah di Burger King, tapi jangan hanya di Burger King, tetapi juga belilah di McD, di KFC dan seterusnya. Karena kalau McD, KFC-nya nggak dibeli, maka karyawannya McD dan KFC juga akan terkena layoff gitu. Jadi kenapa menjadi viral dan mendapatkan simpati karena memang pendekatannya adalah pendekatan empatik ya. Jadi korporasi nanti arahnya akan semakin ke sana. Oke, mungkin berikutnya mungkin cukup 3 slide aja teman-teman agar teman-teman punya gambaran mengenai bagaimana tahun 2021. Coba setelahnya boleh slide berikutnya. Ini dari sisi customer ya. Kalau yang pertama tadi industri, yang kedua 4 perubahan mega shift di tingkat customer, dan kalau yang ini adalah perkembangan di bisnis teman-teman. Jadi saya bagi di masa pandemi dan di masa nanti tahun 2021 itu ada sektor-sektor yang fall, tetapi juga ada banyak sektor yang rise. Jadi jangan dikira teman-teman pandemi itu hanya menghasilkan bencana yang menghasilkan perusahaan berguguran. Ya, di masa-masa pandemi itu justru beberapa perusahaan mengalami booming yang luar biasa ya, kayak Bukalapak, Tokopedia, ya, terus kemudian Telkom ya, Telkomsel. Ya, saya kebetulan kenal teman-teman IndiHome misalnya. Ya, IndiHome itu sekarang ini kelabakan gitu ya, nangis-nangis gitu ya. Nangis-nangis bukan karena kekurangan customer, bukan karena nggak ada omset, tetapi karena kebanyakan customer dan kebanyakan omset gitu ya. Jadi tiba-tiba semua orang daftar IndiHome karena prosesnya cepat sekali. Ya, teman-teman di IndiHome kan nggak siap gitu ya. Jadi terlalu bandwidth-nya infrastrukturnya nggak mencukupi sehingga permintaannya tinggi sekali sehingga banyak lemot dan seterusnya ya, banyak komplain ya. Jadi sekarang sibuk luar biasa teman-teman di IndiHome ya, tapi itu masalah yang nice gitu ya.
Jadi masalah tapi yang enak gitu ya. Tapi ya banyak juga misalnya kayak hotel itu sekarang kesulitan, airline ya, airline bisa turun sampai 90% ya penumpangnya. Kemudian acara-acara MICE teman-teman, itu yang kiri yang fall teman-teman. Ya, MICE itu meeting, insentif ya, conference dan exhibition ya, bisnis yang ada di meeting, insentif, conference atau exhibition tutup semua ya, termasuk event-event olahraga juga tutup ya, resto-resto juga struggling ya, tetapi sekarang rasanya saya lihat saya tinggal di Kelapa Gading sudah mulai membaik ya, jadi resto-resto sudah mulai ramai lagi ya. Terus sport juga banyak ya, mall-mall juga berat ya, mall sekarang di posisi mungkin 50-60% gitu ya. Terus kemudian otomotif ya, tetapi otomotif ini saya kebetulan tadi pagi ada acara radio dengan teman-teman dari Daihatsu gitu ya. Dia mengatakan bahwa mobil itu puncaknya ya omset turun itu di bulan Mei teman-teman cuma 3.000, padahal pada masa-masa normal itu sekitar ini di bulan Mei cuma 3.000 teman-teman, tapi terakhir sampai dengan naik terus sampai dengan apa namanya sampai dengan November kemarin sudah di 53.000. Jadi normalnya 7.000 8.000 sudah di 53.000. Jadi artinya apa, pemulihannya konsisten naik dan teman-teman otomotif mengatakan nanti di tahun depan bisa tumbuh sekitar teman-teman apa namanya yang tumbuh luar biasa. Yang pertama adalah e-commerce teman-teman ya, e-commerce kemudian kayak Bukalapak, Tokopedia ya. Kemudian sektor yang rising juga logistik ya. Logistik itu sekarang ketika e-commerce-nya tumbuh, maka logistiknya juga pengirimannya juga tumbuh pesat ya. Kemudian food delivery ya, namanya remote working ya, kayak Zoom itu tumbuhnya luar biasa. Terus kemudian streaming services teman-teman ya, contohnya Netflix, contohnya Disney ya, itu lagi tumbuh luar biasa. Sekarang orang semua nonton Netflix sekarang. Jadi ketika bioskop-bioskop pada tutup, maka alternatifnya adalah home entertainment ya, kayak Disney tadi, contohnya Telkomsel, kemudian IndiHome segala macam. Online learning kayak Ruang Guru ya, Genius itu juga tumbuh luar biasa. Kemudian telemedicine teman-teman, Halodoc ya, takut ke rumah sakit, kita takut ke berobat ke dokter, maka kemudian telemedicine menjadi alternatif solusi. Dengan adanya resiko kesehatan dan resiko kematian yang tinggi, maka kalau dulu asuransi itu kita nggak pernah pikirin, tapi sekarang keluarga-keluarga mulai mikir ya, kalau ada keluarga yang kena COVID ya, biayanya mahal, maka mesti harus ada proteksi. Maka nanti di tahun 2021 insurans terutama penghargaan kan kalangan korporasi ya, sehingga teman-teman harus tahu sektor-sektor mana yang grow, sehingga donasinya akan makin kenceng ya, zakatnya akan makin kenceng, dan sektor-sektor mana yang lagi fall ya. Ini kira-kira gambarannya teman-teman, sektor-sektor mana yang kira-kira fall dan sektor-sektor mana yang bakal grow. Oke, terakhir mungkin saya akan menguraikan kaitan ke filantropi khusus. Mungkin berikutnya, slide berikutnya boleh. Terus lagi, slide terakhir berikutnya lagi, satu lagi. Oke, teman-teman, ini ya, ini khusus untuk terkait dengan bagaimana pasar muslim teman-teman ya. Kemarin 2 minggu lalu atau seminggu yang lalu kebetulan juga saya bicara di rapat teman-teman ya, raker, saya uraikan ini. Jadi teman-teman saya sering bilang di mana-mana, saya bilang bahwa dunia filantropi ya, zakat, sedekah ya, termasuk wakaf itu akan booming ya pasca post pandemi, karena tadi begitu banyak masalah, begitu banyak orang kesusahan
ya, sehingga hati kita itu gampang terketuk gitu. Kita pengen membantu saudara-saudara kita, maka kemudian itu disalurkan kepada lembaga-lembaga yang memang profesional mengelola itu. Salah satunya adalah Human Initiative, ya. Teman-teman, jadi gambar ini menunjukkan ya bahwa COVID itu adalah, saya menyebutnya great corrector, ya, karena apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini itu keblinger sebenarnya. Kita membabat hutan, ya, kita meres minyak gitu ya, kita ambil emas, kita ambil nikel, ya, sehingga bumi itu jadi kurus. Akibatnya apa? Akibatnya adalah permasalahan-permasalahan yang ada, ya. Masalah iklim, masalah banjir, ya, termasuk pandemi ini juga bagian dari masalah yang sebenarnya kita ciptakan, ya. Nah, terus dengan ada pandemi ini terjadi shifting di pasar muslim, teman-teman, ya. Ini spesifik ke muslim nih, teman-teman, ya. Karena kita ini, saya terus terang sejak 2014 meneliti mengenai pasar muslim di Indonesia, ya, tren-trennya. Nah, dengan adanya COVID itu ada 3 pergeseran besar di muslim kita. Ya, jadi muslim modern kita itu semakin, saya menyebutnya muslim 4.0, teman-teman. Karena muslim kita itu sudah digital savvy gitu, ya. Di mana muslim 4.0 ini ditandai dengan 3 ciri, ya. Yang pertama, dia itu semakin digital, ya, more digital. Terus kemudian muslim kita juga more spiritual. Kenapa more spiritual? Karena kaum muslim melihat bencana seperti COVID ini karena kayak cobaan dari Tuhan. Karena apa-apa yang kita lakukan selama ini sudah keterlaluan, sudah nggak benar, sudah keblinger gitu. Jadi kaum muslim melihat COVID itu sebagai peringatan dari Tuhan gitu, bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu nggak benar. Makanya kemudian ketika ini menjadi peringatan, maka kaum muslim jadi semakin sadar dan dia semakin dekat ke Tuhan. Jadi kalau di dunia barat barangkali COVID itu semakin menjauhkan dengan Tuhan gitu ya, karena loh ini kok berdoa terus minta COVID dihilangkan kok nggak hilang-hilang gitu. Akhirnya malah nggak percaya Tuhan gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak. Di Indonesia ngelihat bencana COVID itu ini sebagai cobaan dan bukannya semakin menjauh dari Tuhan, tetapi justru COVID itu semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan karena kita menjadi sadar bahwa apa yang kita lakukan ini selama ini itu keblinger gitu ya. Makanya saya ramalkan kaum muslim kita itu akan semakin spiritual. Yang pertama semakin digital, yang kedua semakin spiritual, dan yang ketiga seperti tadi saya sudah uraikan, begitu banyak kesusahan, begitu banyak bencana, sehingga kaum muslim kita itu, karena kita ini senasib penanggungan nggak hanya di dalam Indonesia tapi juga di seluruh dunia, ya. Jadi begitu Timur Tengah itu ada kaum sesama muslim, ya, itu diperdaya, maka kita juga akan ikut empati gitu ya. Jadi maka kemudian dengan banyaknya bencana ini muncul yang namanya empathic society. Jadi kaum muslim kita, ya, ini kalau tadi saya di perusahaan tadi bilang korporasi, kalau yang ini saya bilang ini di fundingnya. Kalau yang tadi sama-sama funding ya, yang satunya adalah di korporasi, kalau ini di kaum muslimnya, di individunya, itu terjadi pergeseran 3 ini. Yang pertama more digital, yang kedua more spiritual, dan yang terakhir adalah more empathic, ya. Jadi artinya apa? Nanti bayar zakat, ya, ngasih bantuan segala macam, mau ngasih donasi, teman-teman harus melakukan transformasi digital, itu penting ya, karena kini semakin tidak bisa kita lakukan secara fisik, ya. Kalau spiritual oke, bagus, dan empati itu juga bagus. Inilah yang menyebabkan kenapa saya optimis bahwa dunia filantropi di tahun 2021 and beyond, ya, dengan semakin banyaknya bencana, semakin banyaknya kesulitan hidup, ya, diakibatkan oleh COVID, maka filantropi menjadi semakin relevan. Ya, berikutnya, kalau tadi saya katakan bumi ini rusak oleh tingkah laku manusia yang sudah keterlaluan, ya, yang itu kemudian dikasih peringatan dalam bentuk COVID oleh Tuhan, maka kemudian solusinya atau obatnya atau the cure. Jadi kalau yang COVID itu the corrector, great corrector, yang paling kanan itu adalah the cure, maka saya percaya bahwa prinsip-prinsip Islam itu bisa menjadi obat bagi bumi atau dunia yang sakit gitu ya, karena
praktek yang kita lakukan selama ini dengan kapitalisme, dengan selfish, ya, dengan greedy, ya, dengan korupsi segala macam nggak benar, itu seharusnya apa yang saya sebut syariah universal solution itu akan menjadi obat bagi dunia yang sakit, ya. Syariah universal solution itu apa? Yang pertama adalah amanah, ya. Kita punya amanah untuk menjaga bumi, menjaga sesama umat manusia. Yang kedua adil, ya, harus adil. Terus kemudian yang ketiga transparan, ya, kita bikin akad itu transparan, ya, semua tahu dan semua sepakat. Dan kemudian manfaat, ya, prinsip yang keempat adalah manfaat rahmatan lil alamin, dan yang terakhir adalah seimbang antara dunia dan akhirat, gitu, ya. Jadi mungkin itu teman-teman untuk bekal kita menghadapi tahun 2021. Jadi yang pertama tadi saya cerita mengenai perubahan di tingkat makro, ya, mungkin teman-teman masih ingat, ya, kita menghadapi new rule of the game, ya, harus hygiene pertama, harus low touch, ya, yang ketiga harus less crowd, nggak boleh banyak kerumunan, dan kemudian yang terakhir adalah low mobility, itu di tingkat industrinya. Kemudian di tingkat konsumen terjadi 4 mega shift juga, ya, tadi saya uraikan. Yang pertama adalah munculnya stay at home lifestyle, kita kembali ke rumah, kita kembali ke zaman es, kebutuhan kita itu nggak banyak, ya, dan muncul kebiasaan-kebiasaan baru, gaya hidup baru, tinggal di rumah. Yang kedua adalah back to the bottom of the pyramid, ya, kita kebutuhan makanan, minum, wifi, sudah 3 itu aja, yang lain itu jadi nggak penting, gitu, ya, back to the bottom. Terus kemudian go virtual, ya, semua sekolah kita lakukan virtual, bekerja virtual, ke dokter virtual, silaturahmi virtual, gitu. Dan terakhir adalah terbentuknya empathic society, ya. Terus barusan tadi juga saya jelaskan industri-industri yang fall dan industri-industri yang rise, ya. Ada yang fall, ada yang rise. Teman-teman harus loncat dari masuk di industri yang fall masuk ke industri yang rise, dan terakhir yang masih ada slide-nya adalah terjadi pergeseran di konsumen, ya, go digital, go spiritual, dan go empathic, dan syariah universal itu akan menjadi obat bagi praktek kehidupan yang selama ini sudah keblinger, ya, sehingga salah satu dampaknya adalah COVID itu, ya. Nah, terakhir saya ingin menekankan teman-teman, janganlah lihat COVID ini sebagai sebuah bencana yang kemudian kita menjadi pesimis, kita tangisi, dan kita wait and see. Ya, seorang entrepreneur yang hebat, dia justru memanfaatkan threat itu turning into opportunity, teman-teman. Jadi kita nggak boleh nunggu, harus agile, ya. Apa-apa tadi perubahan di tingkat konsumen, industri yang terjadi, teman-teman harus respon secara agile, secara cepat, ya, secara fleksibel, dan jadikanlah krisis itu menjadi peluang, ya. Saya sering kasih ilustrasi, ya, seorang entrepreneur itu dia justru suka kondisi yang disruptif, kondisi yang tidak menentu, kondisi yang uncertain seperti pandemi ini, ya. Kenapa? Karena di dalam kondisi yang tidak menentu, semua orang bingung, itu justru disitulah sebenarnya ada peluang. Kalau orang Cina bilangnya weiji, di setiap krisis itu selalu ada peluang. Nah, saya menggambarkan kondisi krisis itu kalau balapan mobil, ya, Rossi atau Hamilton, itu kalau kondisinya normal itu lintasannya lurus, teman-teman. Tetapi kalau kondisinya lagi kayak pandemi gini, krisis, uncertain, turbulent, itu lintasannya menikung. Nah, kalau kita lihat di balap mobil atau balap motor, ya, Rossi itu kalau nyalip itu bukan di lintasan yang lurus, teman-teman, ya, tetapi di lintasan yang sedang menikung, ya. Sama, justru kita manfaatkan, kita ini sekarang berada di lintasan yang menikung, teman-teman, di kondisi yang serba tidak menentu, orang semua bingung, yang lain bingung. Kalau kita tenang, ya, kita bisa melihat sesuatu dengan jernih, maka kita bisa menyalip kompetitor yang bingung. Makanya saya bilang, teman-teman, di tengah kondisi yang krisis selama ini, itu kondisi sedang kita berada di tikungan, itu adalah masa-masa yang bagus untuk kita melakukan, menyalip, ya, menyalip
kompetitor kita ya menyalip di tikungan gitu ya. Makanya kemudian kata-kata terakhir yang mungkin teman-teman saya tadi uraikan semua tadi lupa nggak apa-apa, tapi satu hal ini 3 kata ini nggak boleh lupa ya, yaitu 3 kata itu adalah menyalip di tikungan ya. Kata pertama menyalip, kata kedua di, kemudian kata ketiga tikungan. Jadi gunakanlah pandemi itu masa di mana saya gambarkan sebagai lintasan yang menikung, gunakanlah kita untuk menyalip ya. Kata kuncinya menyalip di tikungan. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Yuswadi. Jadi Bapak Yuswadi ini adalah penulis sekaligus expert di bidang digital marketing. Selanjutnya Mas Bro. Ya, kita ke acara selanjutnya. Ini acara yang luar biasa. Ini adalah acara virtual exhibition. Acara virtual exhibition ini adalah salah satu sebuah ekspedisi dari ekspedisi beberapa lembaga kemanusiaan ya dalam melakukan respon terhadap pandemi atau COVID-19. Jadi setelah kurang lebih 1 tahun ini pandemi ada gitu ya. Kemudian bagaimana lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini melakukan respon terhadap penanggulangan COVID-19. Jadi ada 21 lembaga yang akan memberikan atau yang sudah memberikan respon terhadap kondisi pandemi COVID-19 ini. Khususnya di Indonesia ya. Ya, nanti akan ada booth-booth di mana nanti respon-respon dari para rekan-rekan dari lembaga kemanusiaan nanti akan dipandu langsung oleh Mbak Septiria Irawati yang merupakan Head of Volunteer Human Initiative. Halo Mbak Ria. Mbak Ira, mohon maaf. Mbak Ira sudah bergabung? Mbak Ira sudah bergabung? Ya, silakan Mbak Ira untuk membawa kita ke acara virtual exhibition di kesempatan siang hari ini. Apa saja yang sudah dilakukan oleh lembaga kemanusiaan? Silakan. Human Initiative. Nah, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, sahabat inisiator mungkin merasakan juga ya bahwa di saat pandemi seperti ini banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang akhirnya membuat kita harus beradaptasi. Nah, salah satunya adalah virtual exhibition ini. Jadi siapa bilang kita tidak bisa mengadakan pameran seperti itu ya, walaupun pamerannya sekarang virtual seperti itu. Nah, kalau sahabat inisiator semuanya sudah masuk ke dalam web Milad Human Initiative di milad.human-initiative.org, di sana ada beberapa menu dan salah satunya adalah menu Virtual Exhibition Humanity Collaboration. Gitu. Jadi bisa lihat langsung ada di webnya milad.human-initiative.org. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kita sudah kedatangan beberapa rekan-rekan kita yang merupakan perwakilan dari 21 lembaga, baik itu pemerintahan, NGO nasional, NGO internasional, maupun komunitas, dan juga perhimpunan lembaga-lembaga filantropi yang akan memandu kita juga seperti itu ya. Para sahabat inisiator melihat-lihat ada apa saja nih di stand-nya di booth organisasinya masing-masing seperti itu. Nah, mungkin bisa dibantu ditampilkan di layar. Jadi kalau kita masuk ke dalam web milad.human-initiative.org, di situ ada menu Virtual Exhibition Humanity Collaboration. Nah, seperti yang bisa dibantu ditampilkan ya, rekan-rekan operator. Nah, jadi di situ ada 21 lembaga, baik itu lembaga pemerintahan, NGO, perkumpulan atau komunitas maupun perhimpunan lembaga-lembaga filantropi yang sudah berkiprah tidak hanya saat pandemi sekarang, tapi juga sudah bertahun-tahun begitu ya. Nah, kita bisa melihat kegiatan-kegiatan dan apa saja yang ada di organisasi tersebut.
Nah, saya ingin mengundang terlebih dahulu satu persatu yang sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Pertama dari perwakilan UN OCHA, United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB. Di sini kita sudah kedatangan Bapak Rifkianto Aribowo. Bisa bergabung bersama kami? Bapak Rifki. Jadi seperti namanya ya, pastinya ya, di sini UN OCHA di Indonesia juga sudah berkiprah sangat luar biasa, baik sebelum maupun saat pandemi. Dan apa saja sih yang ada di booth-nya UN OCHA? Nah, kita bisa lihat. Bisa dibantu ditampilkan? Bapak Rifkianto Aribowo, bisa bergabung bersama kami, Pak? Oke, sepertinya belum bisa ya. Sebentar, oh sudah ada ya. Bapak Rifkianto bisa dibantu kepada host untuk di-unmute Pak Rifkinya. Selamat siang Pak Rifki. Nah ini sudah ketemu nih ya. Mohon bantuan kepada host untuk di-unmute ya. Jadi di virtual exhibition ini sudah ada booth dari UN OCHA. Nah, kita nanti dengarkan ya apa saja sih yang ada di booth tersebut dan mungkin sedikit cerita mengenai aktivitas UN OCHA khususnya di saat pandemi sekarang. Ya, silakan Pak Rifki. Sudah di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Bagaimana kabarnya Pak Rifki? Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak. Semoga teman-teman semua dan para hadirin juga sehat-sehat. Terima kasih sudah diundang nih, Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah hadir Pak Rifki. Nah, ya, mungkin bisa kita sambil jalan-jalan ya Pak Rifki ya di booth-nya UN OCHA, bisa diperlihatkan ya teman-teman. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya menjelaskan tentang OCHA. OCHA itu adalah bagian dari Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi mandat untuk mengkoordinasi tanggap darurat global dalam menyelamatkan nyawa dan melindungi orang-orang. Ada 5, yaitu koordinasi, manajemen informasi, advokasi, kebijakan, dan pendanaan aksi kemanusiaan. Pada tahun 2019, secara global layanan koordinasi kami mencakup lebih dari 1.000 pemerintahan dan mitra kemanusiaan. Kami menyatukan para mitra dengan rencana tanggap darurat yang terkoordinasi untuk membantu lebih dari 117 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Di regional Pasifik saja kami membuat 25 humanitarian response plan yang membantu negara terdampak bencana. Dari sisi informasi, layanan peringatan global GDACS kami telah memiliki 25.000 pelanggan, sementara portal informasi kemanusiaan Relief Web telah diakses 1 juta orang selama setiap bulannya. Jadi OCHA tidak menjalankan program kemanusiaan secara langsung, namun di tahun lalu 1,5 miliar dana yang telah kami kumpulkan disalurkan langsung kepada ribuan program kemanusiaan di 48 negara. Dana yang terkumpul diprioritaskan untuk bantuan kepada wanita dan anak perempuan, penyandang disabilitas, pendidikan dalam krisis, dan aspek perlindungan lainnya. Indonesia adalah penyumbang rutin ke pendanaan Central Emergency Response Fund atau yang biasa disebut SERF, dan juga menerima manfaat pendanaan tersebut di saat bencana seperti yang terakhir terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Jadi demikian Mbak, rekan-rekan sekalian, sekilas tentang kegiatan OCHA yang tentunya dilakukan tidak sendirian, namun bersama para pemangku kepentingan dari pemerintah dan non-pemerintah. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat dan sukses untuk Human Initiative yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk hadir pada
acara kali ini, serta salam hormat dari Ibu Victoria dan tim OCA. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Lalu. banyak Pak Riki atas pemaparannya yang tadi juga menjelaskan apa saja sih kegiatan yang sudah dilaksanakan di Indonesia khususnya, dan UNOCHA tentunya tidak bergerak sendiri, ada kolaborasi juga dengan berbagai organisasi yang ada di Indonesia. Seperti itu ya Pak Riki ya? Ya, betul Terima sekali, kasih Mbak. banyak Pak Riki. Nah nanti sahabat inisiator sekalian bisa langsung melihat apa saja sih kegiatannya, kemudian apa saja yang disajikan di pameran virtual, khususnya di stand-nya UNOCHA, nanti bisa langsung cek di website Milad Human Initiative. Terima kasih sekali lagi Pak Rifki. Kita beralih terlebih dahulu, lihat stand-nya ya. Oke, nah ini dia. Jadi stand UNOCHA di sini, rekan-rekan, sahabat inisiator semua bisa melihat ya, foto-foto kegiatan, kemudian juga nanti di situ bisa dilihat juga ada keterangannya, kegiatan apa saja yang dilaksanakan, kemudian juga apa saja ya program-program unggulan atau aktivitas unggulan yang dilakukan oleh UNOCHA bersama para mitra di Indonesia. Seperti itu, nanti bisa langsung dilihat sendiri untuk lebih jelasnya, dan nanti bisa dilihat di situ ada foto maupun video seperti itu. Ya, kita beralih ke lembaga berikutnya karena banyak sekali ya lembaganya rekan-rekan ya hari ini. Dan untuk yang kedua, saya ingin menyapa rekan kita dari HFI Humanitarian Forum Indonesia. Sudah bersama kita di sini ada Mbak Dea Rustinanda. Halo, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Dear. Bagaimana kabarnya, sehat, Mbak Dear? Alhamdulillah sehat, Mbak. Iya, Mbak Dear mungkin bisa cerita sedikit nih, Mbak Dear. Apa saja nih aktivitas dari Humanitarian Forum Indonesia, khususnya di saat pandemi seperti sekarang, Mbak Dear? Silakan. Ya, terima kasih banyak, terutama kepada Human Initiative untuk kesempatan yang diberikan. Dan saya mengucapkan juga selamat Milad ke-21 Human Initiative. Semoga maju terus menjadi inspirasi bagi penggerak-penggerak kemanusiaan lainnya. Milad ini Hari Hak Asasi Manusia ya, jadi harapan kami kita semakin diingatkan bahwa upaya kemanusiaan yang kita lakukan juga memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, Bapak Ibu sedang menyaksikan virtual booth dari Humanitarian Forum Indonesia atau biasa dikenal HFI. HFI sendiri adalah forum bagi lembaga atau organisasi kemanusiaan berbasis agama di Indonesia yang didirikan pada tahun 2008, dan saat ini kami beranggotakan 18 organisasi kemanusiaan, di mana salah satunya adalah Human Initiative. HFI dibentuk dengan pemikiran bahwa kolaborasi lintas iman dapat menjadi suatu kekuatan, dan sejatinya memang tindakan kemanusiaan yang kita lakukan merupakan pengamalan dari ajaran setiap agama. Dan upaya-upaya kemanusiaan yang dilakukan bersama-sama meliputi penanggulangan bencana di segala sektor, perdamaian, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, seperti Nepal, Bangladesh, Somalia, dan sebagainya. Dan di sini ada beberapa foto yang kami lampirkan di dalam booth, seperti misalnya yang Bapak Ibu saksikan, kita berkolaborasi lintas iman untuk penguatan kapasitas. Di sini ada teman-teman dari relawan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang dilatih oleh Dompet Duafa untuk melakukan disinfeksi untuk mencegah transmisi virus COVID-19. Dan setelah dilatih, sejumlah relawan tersebut bersama dengan teman-teman dari DMC, Dompet Duafa, bersama-sama melakukan disinfeksi fasilitas-fasilitas umum, tempat ibadah, dan sarana pendidikan. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menyaksikan bentuk kesiapsiagaan dari keluarga HFI ketika mengikuti apel dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Tanjung Priuk. Jadi di masa pandemi ini tentu saja upaya kesiapsiagaan, terutama saat ini kita sedang menghadapi dampak La Nina ya, pasti akan terus digulirkan walaupun memang masih pandemi. Dan tentu saja
di masa pandemi ini karena keterbatasan gerak, semua orang akrab dengan online meeting, akrab dengan Zooming, tentu saja ini membuat kita harus semakin maksimal untuk kita bekerja dan tidak berhenti menciptakan ruang dialog, saling belajar sesama anggota HFI ataupun pelaku kemanusiaan lainnya. Salah satunya ini kami bekerja sama dengan CRS atau Catholic Relief Service dan Human Initiative mengadakan webinar untuk mengangkat masalah shelter di dalam masa pandemi COVID-19. Jadi itu saja yang dapat disampaikan. Selebihnya ada video-video yang Bapak Ibu bisa saksikan bersama. Dan untuk mengetahui aktivitas kami selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi kami di kanal-kanal sosial kami di website, Facebook page, Instagram, Twitter, dan YouTube Humanitarian Forum Indonesia. Terima kasih sekali untuk kunjungannya ke booth kami. Salam sehat dan sejahtera selalu bagi kita semua. Iya. Terima kasih juga Mbak Dear yang sudah tadi mengajak kita berkeliling ya di booth-nya HFI. Tadi sudah disebutkan juga aktivitas-aktivitas apa saja yang sudah dilaksanakan di sana. Nah, terima kasih sekali lagi Mbak Dear. Kita akan melihat booth berikutnya, yaitu dari Filantropi Indonesia. Bersama kita sudah bergabung Mbak Dinda Sonaloka Asgar. Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Ya, halo Mbak Septiria. Salam kenal. Ya, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Human Initiative sudah memberikan kesempatan ini kepada kami untuk menunjukkan apa aja sih yang sudah Filantropi Indonesia lakukan selama COVID 2020 ini. Filantropi Indonesia adalah sebuah asosiasi khusus untuk lembaga filantropi yang ada di Indonesia berbasiskan keanggotaan dan kemitraan. Saat ini kami sudah memiliki 70 anggota yang terdiri dari berbagai lembaga filantropi, dan karena anggotanya banyak, ketika pandemi pertama kali datang ke Indonesia, kami langsung mengadakan meeting bersama dengan para anggota untuk melihat apa aja sih tantangan yang dihadapi anggota, terus inisiatif apa yang dilakukan oleh anggota. Setelah itu kami melihat lagi bahwa ternyata banyak bantuan yang diberikan kepada masyarakat, tapi kita masih lupa nih tentang perlindungan kepada relawan, di mana relawan perannya cukup penting dalam membantu kita mendistribusikan bantuan ke masyarakat. Oleh karena itu, pada bulan Mei kemarin, kami bersama dengan Pokja Perlindungan Relawan mensosialisasikan betapa pentingnya perlindungan relawan COVID dan juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi untuk menyediakan polis untuk mereka selama pandemi COVID ini. Dan khusus untuk anggota lagi, kami mengadakan capacity building, mempersiapkan bagaimana sih anggota ini menyiapkan perubahan change management di dalam organisasinya, karena seperti yang kita tahu sekarang semuanya rata-rata sebagian besar WFH dan juga peralihan offline ke online. Bagaimana organisasi menyesuaikan itu terhadap kebijakannya. Dari itu semua, dan setelah pertemuan dengan anggota kami, akhirnya kami membuat sebuah platform digital untuk bertukar informasi dan mengumpulkan apa aja sih inisiatif filantropi yang dilakukan oleh perusahaan, individu, atau organisasi filantropi, yaitu Filantropi Tanggap COVID-19. Bapak Ibu bisa kunjungi di websitenya covid19filantropi.id. Di situ Bapak dan Ibu bisa melihat berita terbaru tentang sektor filantropi dan COVID, inisiatifnya apa aja, dan kami juga akan senang sekali jika Bapak Ibu bisa sharing juga nih di website itu, kira-kira sudah melakukan apa aja ya, gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu ikut kami di virtual exhibition ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda atas penjelasannya, dan tadi lebih jelasnya kita bisa langsung mengunjungi booth-nya dan juga nanti bisa melihat juga kanal-kanal media sosialnya Filantropi Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti bisa semakin banyak kolaborasi yang dilakukan oleh kita semua. Nah, terima kasih sekali lagi Mbak Dinda. Selanjutnya, tadi sudah saya sebutkan juga ya, bahwa selain dari NGO, kemudian juga
perhimpunan-perhimpunan lembaga filantropi, kita juga ada perwakilan dari pemerintah di stand-stand kita nih. Nah, salah satunya yang sudah bergabung bersama kita adalah perwakilan dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Aji Sidarto. Bapak Aji, sudah bisa bergabung bersama kami, Bapak? Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu semua. Iya, selamat siang Bapak Aji. Nah, atas waktunya dikasih kesempatan. Silakan Bapak. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada Human Initiative. Selamat Milad juga ke-21 ya Mbak Septia ya. Terima kasih banyak Pak Aji. Jadi begini, karena saya mewakili Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dari BNPB. Di sini kami hanya ingin di booth kami ini memang isinya lebih ke himbauan kepada masyarakat tentang pandemi yang sedang kita hadapi pada saat ini, terutama untuk gimana kita menjaga kesehatan kita dan segala macamnya ya. Banyak hal-hal yang sedang naik daun nih ceritanya pada saat ini kan di masyarakat di masa pandemi ini. Di sini kami mencoba untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentang perubahan perilaku yang harus kita hadapi di era baru pandemi ini, gimana kita bisa melihat perubahan-perubahan tersebut. Di sini di booth kami ini juga ada beberapa contoh dari rapid test yang dilakukan, perubahan ke masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat, terus ada video penyintas COVID. Kebetulan ini adalah salah satu dari rekan media ya, yang seorang survivor dari COVID itu sendiri. Dia menceritakan pengalaman beliau pada saat terkena sampai dia bisa sembuh sekarang pada saat mengalaminya. Jadi kami dari Badan Penanggulangan Bencana dari BNPB sekali lagi ingin berterima kasih telah diberikan kesempatan ini. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat dengan himbauan-himbauan yang baik di dalam kita menjaga pandemi ini, menjaga diri kita di pandemi ini. Kita semua sama-sama menjaga kesehatan kita, kita semua bisa sama-sama menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Karena seperti pesan dari kepala badan kami, dari ketua kami, pertanggungjawaban kita ini bukan hanya ada di dunia ini, tapi juga sampai ke akhirat. Gitu. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Septia, ke Bapak Ibu semua. Silakan kalau ada yang mau menggali info lebih dalam lagi bisa datang ke website kami atau ke sosial media kami di Satgas COVID-19 atau di BNPB-nya. Terima kasih sekali lagi, selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih banyak Pak Aji atas penjelasannya, dan tadi juga sudah sempat kita melihat dengan sekilas ya apa saja yang ada di booth-nya BNPB. Dan tadi sekali lagi juga selain bisa melihat informasi di sana, nanti rekan-rekan sahabat inisiator semuanya bisa juga mengunjungi webnya BNPB ataupun juga media-media sosial BNPB. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke salah satu lembaga zakat nasional, Inisiatif Zakat Indonesia, dan bersama kita sudah ada Mbak Fitri Fauziah. Nah, silakan Mbak Fitri, bagaimana? Sudah bisa menjabarkan Mbak Fitri? Iya, Assalamualaikum Mbak Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Fitri? Iya, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Mbak Ira. Perkenalkan, saya Fitri dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan selamat milad untuk Human Initiative tentunya yang ke-21 tahun. Dan barakallah, semoga selalu bermanfaat untuk umat dan tentu dengan semangat barunya. Amin. Ini selamat datang di ruang virtual exhibition-nya bagian Inisiatif Zakat Indonesia. Di sini kami mencoba menampilkan beberapa aksi-aksi kami selama pandemi COVID-19. Gotong royong dengan zakat, infak, maupun sedekah bersama beberapa pihak yang membersamai Inisiatif Zakat Indonesia. Bisa sambil diputar exhibition-nya, di sini bisa dilihat bahwa kami memulai dari memberikan sembako, mengedukasi protokol COVID-19,
lalu juga kita ada beberapa aksi penyemprotan disinfektan di beberapa kota secara nasional, dan kita juga membantu tentunya dalam pendidikan, karena yang kita tahu ya pandemi COVID-19 bukan hanya kepada kesehatan saja maupun psikis, tapi juga ekonomi dan pendidikan juga itu terasa. Jadi kami membantu juga dalam sektor pendidikan maupun dalam ekonominya. Tentunya semua yang kami tampilkan di sini dan aksi yang kami jalankan selama pandemi COVID-19 ini kita lakukan semata-mata untuk dapat memuliakan duafa. Dan semuanya ini Mbak Ira dilakukan secara nasional karena memang Inisiatif Zakat Indonesia juga alhamdulillah sudah ada di 16 provinsi ya, dan tentunya kita diawali dari zona-zona merah terdahulu, kita akan aksi lalu juga mengedukasi di zona-zona lainnya. Kurang lebihnya itu Mbak Ira, jazakumullah khairan katsiran, terima kasih, dan teman-teman yang lainnya jika ingin mengenal lebih dalam tentang Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia bisa dilihat di webnya, web kami di izi.org.id dan di Instagram, Facebook maupun di Twitter di @inisiatifzakat serta di YouTube-nya Izi Mbak Ira juga ada di Inizia TV. Sekali lagi selamat milad untuk Human Initiative yang ke-21 tahun. Semoga kita semua dapat terus memudahkan dan dimudahkan. Terima kasih Mbak Ira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Fitri Fauzia dari Inisiatif Zakat Indonesia. Dan kemudian ini yang terakhir nih kita akan keliling sebelum nanti sahabat inisiator bisa keliling sendiri ya ke booth yang lain, masih banyak sekali karena totalnya ada 21 lembaga. Yang terakhir kita akan mampir ke booth-nya Human Initiative. Di sana sudah ada Mas Boy Mareta. Silakan Mas Boy. Baik, terima kasih Mbak Ira. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ditugaskan menjadi SPV, Sales Promotion Virtual Booth. Baik teman-teman dan para sahabat inisiator yang bahagia, nanti teman-teman bisa melihat ada beberapa video dan foto yang sudah terpampang di booth Human Initiative, ada virtual booth ini. Tapi kami sampaikan bahwa memang yang pertama dalam konteks COVID ini, ada di awal sekali di bulan Maret waktu itu kami ada pembentukan tim squad respon COVID-19 yang dikomandoi oleh tim ICS. Yang kemudian yang kedua, tentu dari aktivitas yang dilakukan selama COVID tidak keluar dari 3 core program Human Initiative, yaitu adalah Initiative for Empowerment, Initiative for Disaster, dan Initiative for Children. Dari ketiga program itu, kurang lebih kami bisa menyampaikan ada sekitar 424.000 orang yang sudah terpapar dari program-program yang kita lakukan. Itu terdiri dari sebaran di 34 wilayah di seluruh Indonesia dan 2 wilayah di luar negeri. Tiga framework yang coba kami lakukan di aktivitas COVID ini adalah bagaimana bisa masyarakat terdampak COVID ini mendapatkan akses bantuan kemanusiaan. Itulah mengapa di awal-awal sekali nanti teman-teman juga bisa lihat kita coba meng-approach pada masyarakat untuk mendistribusikan beberapa jumlah sembako, kemudian APD, hand sanitizer dan sebagainya. Kemudian di tahapan berikutnya adalah kita juga ingin mendorong agar terbangunnya perilaku germas di masyarakat. Itu kemudian yang ada inisiasi dengan teman-teman dengan nama Foundation, kita membuat PCR Mobile Labs. Nanti teman-teman juga bisa melihat video yang ada di booth virtual kami. Terakhir yang juga menjadi concern kami adalah bagaimana anak-anak ini bisa tetap bersekolah, bergembira dalam belajarnya. Maka dengan itu kami membuat rumah belajar online khusus yang disasar adalah anak-anak duafa di kurang lebih hampir 20 titik wilayah di seluruh Indonesia. Lebih detailnya teman-teman silakan mampir, lihat, boleh ada video, kemudian ada beberapa visual yang kami sampaikan. Selamat menikmati virtual ini, sekali lagi selamat milad kepada inisiatif, semangat baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Boy dan juga terima kasih kepada seluruh sahabat inisiator yang sudah hadir dalam virtual exhibition di
sore hari ini. Dan sekali lagi untuk melihat-lihat apa saja yang sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi, lembaga baik itu pemerintah maupun NGO di 21 lembaga yang ada di stand-stand kita nih di virtual exhibition pada sore hari ini, bisa langsung mengunjungi web kita di milad.human-initiative.org. Nah, di situ nanti bisa diklik pilihannya, di situ ada virtual exhibition humanity collaboration. Ada 21 booth lembaga yang memang concern-nya adalah di kemanusiaan, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah. Dan silakan nanti teman-teman masih bisa melihat sendiri apa-apa saja yang sudah dilaksanakan di sana, dan visual-visual yang ada di stand-stand itu nanti bisa diklik. Kalau video nanti bisa ditonton videonya, kalau foto-foto bisa dilihat foto-fotonya, yang pastinya akan menambah pengetahuan kita, kemudian juga akan membuka nih wawasan kita bahwa banyak sekali kolaborasi-kolaborasi di bidang kemanusiaan yang bisa kita lakukan, dan tentunya urusan kemanusiaan ini sudah dikeroyok bareng-bareng saja gitu ya, itu belum akan selesai-selesai, jadi membutuhkan kolaborasi dan partisipasi dari kita semua. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu, sahabat inisiator. Saya akan mengembalikan kembali kepada MC. Nantinya Bapak Ibu, para sahabat inisiator bisa melihat sendiri virtual exhibition di web yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, kita kembalikan kepada Eko dan Aniska. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi virtual exhibition luar biasa. Bagaimana mengcapture 21 lembaga yang saling membantu, saling memberikan kontribusi terbaik untuk penanganan pandemi COVID-19. Ya, rangkaian kegiatan hari ini di acara puncak kita sudah berakhir, di mana tadi rangkaiannya di awal kita sudah mulai dengan seminar Outlook 2021, kemudian konversi yang juga tadi ada peluncuran program baru yaitu givingweek.id, dan tadi sudah kita saksikan virtual exhibition dari 21 lembaga. Ya, betul sekali. Tadi virtual exhibition luar biasa ya, jarang-jarang kayak gitu. Biasanya kita langsung datang ke booth gitu kan. Karena kita mungkin menyesuaikan dengan masa pandemi ini ya, jadi semuanya serba digital. Tapi paling tidak dengan virtual exhibition tadi kita bisa tahu apa yang sudah dilakukan dalam lembaga kemanusiaan. Terutama 21 lembaga kemanusiaan yang untuk keroyokin pandemi ini agar cepat berakhir gitu ya. Betul. Oke, juga masih banyak rangkaian acara dan kita berada di akhir puncak acara di kesempatan sore hari ini ya. Sore hari ini setelah tadi kita mulai kurang lebih jam 1, kemudian juga banyak acara-acara yang kita lalui, juga ada Human Initiative Award dan lain sebagainya, dan saatnya tentunya Bapak Ibu sahabat inspirator sekalian, kita akan mengucapkan terima kasih ya Pak Tommy, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi semua yang sudah berpartisipasi dalam acara puncak acara bulan ke-21 Human Initiative di kesempatan siang hari ini. Dan Mas Prof, sesuai ya dengan ininya di acara 21 ini tagline-nya Together for People Community. Dan pastinya sesuai dengan visi dari Human Initiative, yaitu menjadi lembaga kelas dunia yang terpercaya dalam membangun kemandirian. Ya, nantikan juga agenda berikutnya. Kita nanti sore akan ada AI Talks ya, Human Initiative Talks. Bagaimana tokoh-tokoh memberikan statement yang terkait dengan kemanusiaan, dan juga bagaimana agar kita bisa terus kedepannya mengatasi persoalan COVID-19 ini secara bersama untuk benar-benar terlepas dari COVID-19. Demikian acara atau puncak acara Milad ke-21 Human Initiative. Saya mengucapkan terima kasih terutama buat yang mengisi acara, termasuk Presiden Human Initiative Mas Tommy Indrajati di kesempatan kali ini. Atas nama pembawa acara dan juga segenap kru yang bertugas, saya Eko Febrianto mengucapkan mohon maaf dan terima kasih juga. Dan saya Wan Aniska, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia.